Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Marcella Budiman. Saya berasal dari kelas F dengan NIM 233. Hari ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman sekalian terkait ketimpangan sosial dan contoh nyatanya. Sebelum saya memulai, saya akan memberitahu pada teman-teman sekalian apa itu stratifikasi sosial. Jadi, stratifikasi sosial adalah kondisi di mana masyarakat terbagi menjadi beberapa lapisan. Hal ini dapat terjadi karena beberapa faktor, seperti kekayaan, kekuasaan, dan juga status. Dalam masyarakat, hal ini kemudian dapat menciptakan ketimpangan sosial, di mana sebagian orang memiliki akses yang lebih besar terhadap sumber daya dan peluang dibandingkan dengan sekelompok orang lainnya. Ketimpangan ini sangat terkait dengan kemiskinan, karena orang-orang yang berada di lapisan bawah seringkali sulit keluar dari kondisi tersebut. Hal ini dapat terjadi karena beberapa keterbatasan akses. Keterbatasan tersebut bisa terkait dengan pendidikan, pekerjaan, dan juga layanan penting lainnya. Di Indonesia sendiri, menurut data dari Badan Pusat Statistik atau BPS, persentase penduduk miskin per Maret 2024 tercatat sebesar 9,03%, atau setara dengan 25,22 juta orang. Nah, fenomena kemiskinan dan stratifikasi sosial itu saling berkaitan. Individu yang lahir dari keluarga yang miskin seringkali terjebak dalam siklus kemiskinan karena keterbatasan akses terhadap kesempatan untuk meningkatkan status sosial. Kesulitan dalam memperoleh pendidikan yang layak dan juga pekerjaan yang baik menyebabkan mereka tetap berada di posisi yang sama dalam struktur sosial. Hal ini menunjukkan bahwa stratifikasi sosial memiliki peran yang penting dan signifikan dalam mempertahankan dan memperkuat ketimpangan ekonomi yang sudah ada. Stratifikasi sosial juga mempengaruhi bagaimana masyarakat merespon kemiskinan. Dalam masyarakat yang sangat terstratifikasi, perbedaan antara yang kaya dan yang miskin sangat terasa. Dengan orang kaya yang memiliki lebih banyak kesempatan dan sumber daya. Untuk mengurangi ketimpangan ini, diperlukan kebijakan yang membantu dan memperbaiki akses terhadap pendidikan, meningkatkan lapangan pekerjaan, dan juga mendistribusikan sumber daya dengan adil agar kemiskinan tidak terus berlanjut. Sesungguhnya di Indonesia sendiri angka kemiskinan sudah menurun. Namun menurut saya, hal-hal untuk mengurangi kemiskinan harus tetap ditingkatkan agar angka kemiskinan semakin berkurang. Berikut akan saya tampilkan contoh dari kemiskinan di Indonesia sendiri, khususnya di pusat kota Jakarta. Setelah tidak lagi menjadi ibu kota negara, Jakarta menapaki jalan baru untuk menjadi kota global. Tentu saja, untuk menuju kota global masih ada segudang masalah lama seperti banjir, polusi, kemacetan, hingga masih terlihat banyaknya permukiman kumuh di Jakarta yang menjadi potret kemiskinan dan juga pengingat masih banyaknya kesenjangan ekonomi di Jakarta. Fitri adalah potret kemiskinan di Jakarta. Sudah 10 tahun ini ia tinggal di Jatibunder, Tanah Abang, Jakarta Pusat dengan kondisi yang seadanya. Ibu 3 anak ini tinggal di rumah yang minim pencahayaan, bahkan tak memiliki kamar yang layak. Fitri memiliki 2 anak balita dan 1 orang yang sudah menempuh sekolah dasar. Tinggal di bantaran kali, Jatibunder yang banyak sampah menjadi pilihannya. Meski untuk itu, ia khawatir anaknya sakit akibat lingkungan yang kotor. Suami Fitri sehari-hari adalah kuli panggul. Upahnya hanya Rp90.000 per hari. Penghasilan itu hanya cukup untuk makan dan beli susu anak. Meski hidup pas-pasan, Fitri dan keluarga harus bertahan. Bau sampah adalah makanannya sehari-hari. Meski sadar tempat tinggalnya tidak sehat, Fitri tak punya pilihan.